Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda akan menjelaskan beberapa waktu yang lalu anak-anak sudah mencatat tentang operasi hitung campuran, ya. Operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung yang melibatkan beberapa tanda hitung, ya. Misalkan tanda kurung, ada kali, ada tanda bagi, tanda tambah, tanda kurang, ya. Jadi sesuai dengan tangga yang telah anak-anak tulis kemarin, paling atas adalah tanda kurung. Artinya ketika ada suatu operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu tanda, maka silakan dahulukan. Misalkan ada tanda kurung, tanda kurungnya harus dihitung dulu yang di dalam kurung. Kali bagi, setelah tanda kurung baru perkalian atau pembagian. Kemudian baru urutan ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Di sini agar mudah mengingat, tarung kiri kabataku, tarung kiri kabataku, tanda kurung, kali bagi, tambah kurang. Jadi tanda kurung harus didahulukan jika ada. Jika tidak ada, langsung kita cari ada perkalian atau pembagiannya enggak. Setelah perkalian pembagian selesai, baru kita cari tanda tambah kurang. Contoh soal. Contoh soal pertama, 8 kali dalam kurung 2 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, karena di sini sudah ada tanda kurungnya, maka yang di dalam kurung itu tinggal kita jumlahkan. Berapa 2 ditambah 6? 8. Jadi yang di luar kurung kita tulis ulang. 8 kali hasil penjumlahannya adalah 8. 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Oke, semoga bisa dipahami nggih untuk nomor 1. Bu, padahal kan kali sama tambah lebih tinggi yang kali, iya. Tapi karena penjumlahannya itu di dalam kurung, maka harus didahulukan. Dan soal kedua, contoh soal kedua, 4 ditambah 7 kali 3. Nah, ada penjumlahan, ada perkalian. Mana yang lebih tinggi? Karena di sini tanda kurungnya tidak ada, kita langsung meluncur mencari perkalian dan pembagiannya. Oh, ternyata di sini kalau misalkan 4 ditambah 7 dulu boleh? Tidak boleh. Aturannya perkalian didahulukan baru penjumlahan. Jadi 7 kali 3 kita kurung dulu. Mengapa kita kurung? Ini sekedar membantu untuk istilahnya niteni agar anak-anak itu harus dihitung dulu. Jadi mengapa ini dihitung dulu? Karena perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. 7 kali 3 berapa hasilnya? 21. Nah, angka 4 kita tulis ulang, ditambah tulis ulang. Hasil perkaliannya 7 kali 3 hasilnya adalah 21. 4 ditambah 21 hasilnya 25 hasil akhirnya. Lanjut ke contoh soal ketiga. 15 dikurangi 16 dibagi 2. Ada tanda operasi pengurangan dengan pembagian. Pengurangan dengan pembagian mana yang lebih tinggi? Pembagian. Berarti otomatis pembagian kita hitung lebih dulu. 15 kita tulis ulang dikurangi 16 dibagi 2 berapa? Hasilnya adalah 8. 15 dikurangi 8, jawabannya adalah 7. Lanjut ke soal keempat, contoh soal. 2 kali 3 ditambah 5. Ada perkalian, ada penjumlahan. Mana yang lebih tinggi? Perkalian lebih tinggi. Berarti perkaliannya kita hitung dulu. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Ditambah 5. 6 ditambah 5, hasil akhirnya 11. Lanjut ke contoh soal kelima. 17 dikurangi 9 ditambah 5. Ada pengurangan, ada penjumlahan. Di sini penjumlahan dan pengurangan setara. Berarti mana yang didahulukan? Yang ada di depan. Karena pengurangan lebih duluan, lebih awal, maka pengurangan kita hitung dulu. Begitu juga dengan misalkan ini perkalian bersebelahan dengan pembagian. Pembagian bersebelahan dengan perkalian. Yang didahulukan yang mana? Yang lebih awal. Karena ini setara. Jika ada satu hitungan
melibatkan perkalian dengan pembagian, entah itu nanti bagi dulu atau kali dulu, ya dahulukan yang lebih awal. Begitu juga dengan satu operasi hitung melibatkan penjumlahan dan pengurangan, itu juga hitung yang lebih awal, entah jumlahnya dulu, entah kurangnya dulu. Kembali ke contoh soal nomor 5. 17 dikurangi 9 karena pengurangan dan penjumlahan sekali lagi setara, tetapi mana yang didahulukan, yang lebih awal. 17 dikurangi 9 kita hitung dulu, hasilnya adalah 8. Ditambah 5, tinggal nulis ulang yang di luar kurung. 8 ditambah 5 hasil akhirnya adalah 13. Contoh terakhir, 8 ditambah 4 kali 6 dikurangi 4. Nah, ada berapa tanda baca di sini? Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan. Kemudian apa yang kita lakukan? Penjumlahan, perkalian, pengurangan. Sekali lagi, yang paling tinggi tingkatannya adalah di sini perkalian. Jadi perkalian kita hitung lebih dulu. Yang di luar kurung bagaimana, Bu? Tulis ulang saja. 8 ditambah yang perkalian kita hitung dulu. 4 kali 6 berapa? 24. Yang di luar kurung kita tulis ulang. Nah, kemudian tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Perkaliannya sudah hilang karena sudah kita hitung, ya. Penjumlahan dan pengurangan sekali lagi setara. Kalau setara, dahulukan yang lebih awal. 8 ditambah 24, 32 dikurangi 4, hasil akhirnya adalah 28. Kuncinya adalah ini. Makanya kemarin kita ada satu siswa yang contoh soal sudah dicatat, ininya belum. Bu Ina sampaikan, tolong dilengkapi dulu, karena yang terpenting adalah ini, ya. Tarung kiri kabataku, tanda kurung, kali bagi, tambah kurang, dahulukan yang sebelah kiri, seperti itu. Ini yang terpenting. Ini hanya contoh soal, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Setelah ini ada contoh soal lagi, soal latihan. Nah, silahkan dipelajari dengan baik. Semoga sukses.